Oke teman-teman, pejuang balance balik lagi sama Angga dan Najib. Kita bahas lagi sesi yang kedua. Kita bakal ngomongin akuntansi sama audit. Oke, Jif. Kalian udah kenal Najib kan? Kalau belum, coba follow. Kalau belum, coba follow media sosialnya. Oke, kita bakal ngomongin akuntansi sama audit. Nah, menurut lo, Jif, akuntansi sama audit itu adik kakak apa gimana sih? Soalnya banyak banget kalau mau tahu audit mesti paham akuntansi. Gimana sih, Jif, panjangannya? Nah, aku setuju nih, audit sama akuntansi itu kayak adik kakak, akuntansi itu kayak kakaknya ya gitu ya. Oke. Kalau audit itu kayak adiknya. Kenapa aku bilang audit itu adiknya? Karena dengan kita itu perlu pengetahuan akuntansi dulu nih, pengetahuan akuntansi buat mengaudit sebuah perusahaan. Nah, itu juga pentingnya kita. Kenapa harus tahu tentang dasar-dasarnya, harus tahu tentang debit kreditnya di mana gitu. Nah, kalau tanpa kita tahu itu kayak gimana kita cara ngaudit gitu, itu bisa kita katakan sebagai adik kakak gitu. Berarti basicnya untuk paham audit mesti tahu akuntansi dulu ya? Iya benar kan. Karena kan akuntansi ini ya yang kayak tadi Najib bilang yang paling tuanya dulu gitu. Iya benar. Nah, karena kan kalau secara apa ya, audit itu kan kita melihat gimana sebuah informasi keuangan itu sesuai nggak sama standar yang ada. Nah, dengan kita tahu standar yang kita katakan sebagai PSAK ya atau IFRS itu, nah kita bisa tahu nih gimana step by stepnya, gimana ketentuannya, apa aja yang mengatur tentang pelaporan keuangannya gitu. Jadi harus tahu tentang pengetahuan PSAK itu kan. Berarti lu setuju dong kalau siklus akuntansi itu bukti transaksi sampai laporan keuangan, siklus audit laporan keuangan sampai ke bukti transaksi. Jadi polanya dibulak-balik aja ya akuntansi dan audit. Oke. Nah, Jif, kenapa kalau kita mau ngaudit itu butuh banget pengetahuan tentang PSAK? Karena kalau kita ngaudit itu informasi-informasi keuangan tentu harus sesuai dengan ketentuan yang ada di akuntansinya gitu. Nah, mulai dari gimana cara depresiasi ini misalnya. Nah, siapa yang ngatur? Tentu di akuntansinya dong. Nah, gimana cara menghitung menghitung apa namanya? Sewa gitu. Itu tentu ada di PSAK yang ngaturnya gitu. Persediaan, aset tetap. Iya benar, gitu-gitu. Jadi PSAK emang dibutuhin banget. Iya benar. Selain kita harus tahu juga nih tentang standar audit yang ada gitu kan. Berarti PSAK dengan standar audit. Iya benar. Nah, gini, Jif, kenapa biasanya suka banget nih anak-anak kuliah suka ngomong perannya akuntansi sama audit? Kenapa sih akuntansi sama audit itu suka konflik? Nah, yang pertama nih masalah waktu nih Kak. Masalah waktu. Kita di audit itu dikejar dengan deadline terus. Nah, karena ada deadline itu, kita tentu minta data. Nah, ini yang bikin pusing si akuntan. Dia push, ini kenapa ya si auditor ini minta terus data. Padahal kita kasih nih, udah kita provide ke auditor. Tapi kenapa masih ada yang kurang? Nah, itu masalah salah satunya kenapa sering berantem. Terus kadang si akuntan ini itu belum melaporkan laporan keuangannya secara sesuai standar gitu. Nah, itu sering juga menjadi keributan. Menurut dia tuh udah benar, tapi menurut aku auditor itu belum tentu gitu. Nah, itu sering berantemnya Kak. Jadi beda pandangan. Iya, beda pandangan. Iya benar. Soalnya emang kadang-kala akuntan sama audit ini kayak satu akarnya sama, tapi cabangnya beda-beda. Iya benar. Jadi kadang suka wow. Nah, gini Jif, menurut Najib ya, lulusan jurusan akuntansi atau lulusan mahasiswa akuntansi paling bagus mulai berkarir di bidang apa nih? Nah, kalau sebenarnya buat mahasiswa nih, lulusan mahasiswa. Sebenarnya semua karir itu bagus. Cuman kalau dari POV aku nih Kak, POV aku itu aku lebih milih ke karir konsultan, yaitu lebih tepatnya ke KAP sebagai auditor. Kenapa? Karena dengan menjadi auditor itu kita lihat kompleksitasnya itu lebih komprehensif gitu. Mulai kita belajar auditnya, terus PSAK, terus juga belajar tentang ketentuan perpajakan nih. Nah, di sana kita lebih dituntut untuk belajar lebih banyak gitu.
tentang ketentuan yang ada. Dan kadang kalau lu di audit, kita juga kalau ketika lu di KP, di auditor, kita juga belajar hal tekniknya. Iya Ya kan, benar. tekniknya misalkan kayak legalnya atau Iya, iya, misalkan benar-benar. kita dapat audit di perusahaan tambang. Iya. Kita mau nggak mau mesti paham pola bisnis tambang, Iya, ya kan? undang-undang minerba. Undang-undangnya juga Iya, gitu kan. benar. Jadi pengetahuannya lebih luas aja gitu Iya, ya lebih kalau di kompleks. audit gitu ya. Tapi bukan berarti semua itu jelek, nggak juga gitu Iya, kan. benar. Akuntansi, pajak, audit dan semuanya sama. Tapi Iya, sama. menurut Najib lebih oke kalau kalian di audit dulu gitu ya, di KP dulu ya. Hmm. Karena banyak banget wawasan di sana ya. Iya, bisa belajar, bisa berkembang juga di sana. Iya, bisa berkembang itu sih. Nah, nanti kalau kalian udah capek, udah lelah, Nah. boleh deh pindah ke tempat yang lain. Iya benar. Karena biasa di audit itu ngelatih problem solvingnya, Mm-mm. thinking analisnya mesti kayak gimana, kayak gitu ya, Jif ya. Mm-mm. Jadi cocok banget buat yang baru lulus, karena kalian masih sehat-sehat banget, belum usia tua. Kalau masih muda kan kuat ya begadangnya ya. Buat lembur. Iya, buat lembur juga. Bisa nggak makan dulu. Asik. Ya sudah, kalau gitu Najib. Najib, makasih banyak Hmm. untuk sesi kali ini. Nanti kita bakal bikin lagi video selanjutnya dan kita ada pelatihan digital teman-teman. Nanti kita ketemu lagi teman-teman. Dadah semuanya. Bye-bye.